seperti ini. Dan ketika ada orang-orang yang seperti ini berani sudah memutuskan untuk belajar hidup di dalam jalannya Tuhan, maka reward itu Tuhan berikan. Bisa bilang amin, saudara. Reward itu Tuhan berikan. Artinya di sini betapa Tuhan sangat menghargai sekali. Makanya saya berani berkata bahwa pendapat Bildad, saudaraku, itu satu pendapat yang salah. Yang dia bilang bagaimana manusia benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Betul. Satu sisi Bildad sedang menggambarkan Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang hebat, Allah yang tidak tergambarkan, Allah yang dahsyat dan luar biasa, Allah yang tidak terkatakan oleh perkataan manusia, kehebatan, kebesaran, kesucian, kekudusannya. Benar, saudaraku, itu benar. Tetapi Allah yang seperti itu, Allah yang menghargai setiap perbuatan baik dan kesetiaan saya dan saudara. Bisa bilang amin, saudara ya. Allah yang besar itu, yang betul, saudara. Allah yang tidak terkatakan oleh ucapan manusia. Tapi Allah yang seperti itu, itulah sebabnya Allah yang besar itu, dia mau turun jadi manusia. Ada amin, saudara. Dia mau turun jadi manusia. Bahkan bukan cuma turun jadi manusia, mau merasakan seperti apa itu rasanya jadi manusia. Itu hebatnya Tuhan kita. Karena kalau dia hanya jadi Allah, dia tidak tahu, dalam kitab Ibrani kalau tidak salah, dia tidak tahu rasanya jadi manusia. Dia tidak pernah mengerti tentang sedihnya jadi seorang manusia. Dia Allah. Dia tidak tahu apa itu yang namanya sakit hati, apa itu yang namanya dikecewakan. Dia nggak pernah tahu. Karena dia Allah. Dia nggak pernah tahu rasanya miskin. Dia nggak pernah tahu apa itu yang namanya kekurangan. Dia nggak pernah tahu yang namanya rasa sakit, luka. Dia nggak pernah tahu. Kalau apa? Kalau dia Allah saja. Kalau dia nggak pernah turun jadi manusia. Itulah sebabnya dia turun jadi manusia. Dia mau merasakan apa sih rasanya jadi manusia. Karena maaf saudara, kalau saudara nggak pernah susah, lalu orang datang sama saudara, aduh, saya susah, buat bayaran sekolah nggak ada. Kalau saudara nggak pernah masuk dan di titik itu, maka saudara nggak pernah punya empati. Saudara nggak pernah punya rasa itu. Saudara nggak bisa merasakan betapa orang lagi sulit, buat kontrakan nggak ada, buat bayaran sekolah, buat makan, buat apa namanya saudara, tahun ajaran baru. Karena saudara nggak pernah merasakan. Karena dari bayi sampai setua ini mungkin saudara nggak pernah ngerasain susah. Saudara nggak pernah yang namanya kekurangan. Saudara nggak pernah yang namanya keder buat bayaran. Nggak pernah. Itulah sebabnya Tuhan, saudaraku, dengan kasih anugerahnya besar. Betul, Tuhan maha besar, Tuhan maha luar biasa. Itulah sebabnya, saudaraku, dia mau merasakan apa itu rasanya jadi manusia. Itulah sebabnya Tuhan sangat menghargai sekali setiap perjuangan setiap manusia. Ada amin, saudara ya. Perjuangan iman kita, perjuangan kesetiaan kita, perjuangan kita menghidupi keluarga kita, perjuangan untuk kita tetap tabah, perjuangan untuk kita mempertahankan hati, menjaga hati kita. Sehingga salah pendapatnya Bildad. Bildad bilang bahwa sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang, bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Kayaknya sepele, segala sesuatunya disepelekan sama Tuhan. Oh enggak. Makanya firman ini datang. Di dalam firman ini ada perintah, tapi dalam firman itu ada janji. Ada amin, saudara ya. Dalam firman itu ada perintahnya Tuhan, tapi dalam perintahnya Tuhan juga ada janji-janji. Dan janji-janji inilah reward untuk setiap orang. Setiap orang apa? Yang melakukan perintah-perintahnya Tuhan. Kalau saya dan saudara adalah orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, maka reward itulah menjadi hak saya dan saudara.
Ya, reward itulah yang diberikan kepada saya dan saudara. Allah sangat menghargai. Allah sangat menghargai setiap perbuatan baik yang saudara kerjakan. Allah sangat menghargai setiap cinta yang saudara tunjukkan kepada Tuhan. Allah sangat menghargai. Allah nggak pernah anggap itu sepele. Betul, Dia Allah yang punya segala-galanya. Tapi Dia sangat menghargai setiap apapun yang kita kerjakan buat Tuhan. Dia bisa melakukan apa saja tanpa bantuan kita. Ada amin, saudara? Ya. Bahkan menciptakan alam semesta raya ini nggak perlu ada bantuan satu pribadi pun. Nggak perlu. Menciptakan alam semesta raya yang para ahli mengatakan ini alam semesta raya ini ada ujungnya nggak? Nggak ada ujungnya. Alam semesta raya ini ada berapa banyak planet? Terlalu banyak planet. Miliaran planet. Bayangkan, saudara. Dia tidak perlu bantuan seseorang. Dia tidak perlu bantuan satu pribadi siapapun juga untuk mengerjakan segala sesuatunya. Dia nggak butuh saya dan saudara. Tapi Dia mau libatkan kita karena anugerahnya besar buat saya dan saudara. Karena lewat kita masuk dalam proyeknya Tuhan, disitulah hidup kita mendapatkan janji-janjinya Tuhan. Ada amin, saudara ya. Disitulah caranya Tuhan untuk apa? Memberikan sesuatu kepada saya dan saudara. Tanpa bantuan kita, kalau bicara mengenai penginjilan, kalau bicara mengenai misi, kalau bicara mengenai pekerjaan Tuhan, tanpa bantuan saya dan saudara, semuanya bisa jalan. Kemarin saya dengar, saudara, ada satu yang lagi viral. Nah inilah saya pikir Tuhan kalau kerja dahsyat dan luar biasa, nggak perlu bantuan saya dan saudara, nggak perlu. Ya, ada satu viral di TikTok, saudara, saya ditunjukin. Ada satu viral yang begini, nggak ngerti orang, saudara, orang Muslim, orang sebelah, ya. Tapi di otaknya selalu terngiang-ngiang satu lagu rohani. Lagu rohaninya apa? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Dia bilang saya Muslim, tapi waktu saya sembahyang, lagu itu terngiang-ngiang terus di otak saya. Saya Muslim, tapi lagu itu terus terngiang-ngiang. Banyak, saudara, banyak. Ternyata banyak sekali orang yang ngalamin seperti itu. Dia lagi sholat, ya, dia lagi apa, dia lagi kerja, lagu itu terngiang-ngiang. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Adakah itu perlu bantuan kita? Kalau Tuhan mau menyelamatin orang, nggak perlu bantuan saya dan saudara. Ada amin, saudara? Nggak perlu. Dia bisa kerja sendiri karena Dia Allah yang tidak terbatas kuasanya. Ada amin, saudara? Dia Allah yang tidak terbatas, tapi dan karena anugerahnya Dia mau mengajak kita, melibatkan kita masuk di dalam pekerjaannya ini. Dan ketika kita mau masuk, kita merespon ajakannya Tuhan, masuk dalam proyeknya Tuhan, masuk di dalam jalannya Tuhan, masuk dalam aturannya Tuhan. Oh, saya mau bilang, Tuhan sangat menghargai sekali. Ada amin, saudaraku. Tuhan sangat menghormati sekali. Tuhan dengan caranya bisa, saudara, untuk satu pekerjaan Tuhan, satu orang bisa dikasih kemampuan sama Tuhan banyak hal. Bisa, nggak perlu banyak orang, satu orang saja. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kemampuan. Tapi apa? Tuhan memberikan itu kepada banyak orang supaya apa? Supaya semakin banyak orang yang mengalami apa? Janji-janji Tuhan digenapkan dalam hidup mereka. Ini hal yang harus kita mengerti bahwa Tuhan bukan suatu pribadi yang cuek gitu. Apa sih? Orang melakukan ini ada arti. Bildad memandangnya seperti itu, saudara.
Bildad memandangnya kayaknya nggak ada arti gitu, yang saya buat, yang saudara buat, ya. Betul, manusia kadangkala tidak memandang apa yang saudara buat. Saya kadangkala tidak memandang, saya kadangkala meremehkan, maaf Pak bisa karena keterbatasan saya. Tapi maaf, waktu kita mengerjakan buat Tuhan, Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya. Ada amin, saudara. Tuhan mencatat segala sesuatunya. Untuk apa? Untuk sebuah balasan yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu saudara. Ini bagian yang pertama. Kita harus ngerti dulu bahwa kesetiaan saudara, ibadah saudara seperti pagi hari ini, itu berarti di mata Tuhan. Ada amin, saudara. Ujian saudara, tengah malam saudara bangun, siang saudara datang sama Tuhan, kasih waktu beberapa menit untuk bersekutu sama Tuhan. Tuhan memperhitungkan segala sesuatu. Waktu engkau sendirian, tapi engkau kemudian naikkan pujian dalam perjalanan, engkau bersenandung kepada Tuhan, engkau memuji Tuhan, yang begituan saja diperhitungkan sama Tuhan. Ada amin, saudara? Diperhitungkan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele. Tuhan sangat menghargai sekali. Tuhan satu pribadi yang senang, saudara, melihat hal-hal yang seperti itu dikerjakan oleh setiap kita orang-orang percaya. Ini bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Masuk pada bagian yang kedua, pasalnya yang ke-26. Pasal yang ke-26, ayatnya yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-14. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Sesungguhnya semuanya itu hanya ujung-ujung dalamnya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapa dapat memahami guntur kuasanya? Bagian yang terakhir saja saya mau baca lagi. Siapa dapat memahami guntur kuasanya? Guntur bicara tentang sesuatu yang menakutkan, ya. Dan sepertinya Ayub lagi menggambarkan apa yang sedang terjadi dalam hidupnya, itu seperti guntur yang sedang meledak-ledak itu. Apa yang sedang terjadi dalam hidupnya Ayub gambarkan itu seperti gunturnya Tuhan. Ruah, ruah, ruah. Dan Ayub bilang begini, siapa yang dapat memahami gunturnya Tuhan? Dan saya mau bilang begini, ada banyak orang yang tidak bisa mengerti gunturnya Tuhan. Ada banyak orang yang kemudian jadi salah merespon terhadap gunturnya Tuhan. Ada banyak orang yang salah menanggapi gunturnya Tuhan. Saya tidak mengerti, saudara, adakah hari-hari ini guntur itu sedang datang meledak-ledak, ya. Bikin takut, bikin cemas kita, sampai terintimidasi. Ada masalah yang Tuhan izinkan seperti guntur, brah, brah, brah. Kadang-kala seperti itu. Tapi bagus pertanyaan Ayub. Ayub bilang, siapa dapat memahami guntur kuasanya? Siapa? Yang tadi saya katakan, ada banyak orang yang tidak dapat memahami. Ada banyak anak Tuhan tidak bisa memahami guntur kuasanya Tuhan ini. Jadi terintimidasi, jadi takut, jadi lemah. Kenapa? Karena guntur ini meledak-ledak. Seperti Ayub sedang mengalami guntur itu, ya, sesuatu yang menakutkan terjadi dalam hidupnya Ayub. Usahanya hancur, anak-anaknya mati, semuanya kayaknya berantakan semua. Kenapa? Karena gunturnya Tuhan ini sedang meledak-ledak. Mungkin kita sedang mengalami, ada di antara kita yang sedang mengalami keadaan yang seperti itu. Kita sedang mengalami situasi yang kacau balau. Ada
Ada tekanan yang begitu luar biasa, ada rasa takut yang begitu luar biasa. Tapi saya harus bilang begini saudara, bukan apakah tidak ada orang yang bisa memahami gunturnya Tuhan? Adakah semua orang tidak bisa memahami? Yang saya temukan bahwa orang yang mengenal Allah, dia bisa mengerti gunturnya Tuhan. Ada amin saudara? Ada amin? Orang yang mengenal Allah, dia dapat mengerti gunturnya Tuhan. Orang kalau bisa baca, makanya murid-murid Tuhan Yesus itu bisa baca arah angin. Dia bisa baca ini mau hujan, ini hujannya kayak apa. Dia bisa baca. Kalau orangnya ahli saudara, itu awannya tebal, tapi dia bisa bilang begini, dengan kecepatan angin yang kayak gini, oh enggak, nanti awannya pasti bergeser ke sana. Di sini pasti nggak hujan. Tadinya mungkin gelap. Sudah, mungkin gelap, tapi orang-orang yang biasa membaca situasi langit, ya saudara, awan, ya cuaca, dia bisa membaca loh. Makanya nelayan-nelayan, murid-murid Tuhan Yesus bisa membaca. Oh, nanti akan ada angin sakal. Oh iya, nanti akan begini. Nggak ada mendung, tapi dari angin, dari suhu, dari dari permukaan danau Galilea seperti apa, dia bisa baca. Dia bisa baca kayak apa yang akan terjadi. Oh enggak apa-apa ini sih. Dia bisa menilai. Orang kalau ahlinya di situ, maka dia memahami saudara, dia advance di sana. Dia sudah bisa membaca gitu saudara. Ya, dia sudah bisa membaca dari jauh aja. Ya kalau orang mobil saudara. Kalau orang mobil, dia udah bisa baca ini mobil sepetan di mana, jalan jauh, nggak usah dikata-kata. Saudara, ini jadi artinya saya mau bilang bahwa ada orang-orang yang bisa mengerti guntur kuasanya Tuhan. Ada orang-orang yang bisa mengerti. Ada orang-orang yang bisa memahami, dan harusnya kita memahami guntur kuasanya Tuhan. Sampai apa? Guntur kuasanya Tuhan itu tidak mengintimidasi kita. Guntur kuasanya Tuhan itu tidak menakuti kita. Guntur kuasanya Tuhan tidak membuat. Siapa orang-orang yang mengenal Allah? Orang-orang yang mengenal Allah adalah orang-orang yang bergaul erat dengan Allah. Saudara nggak akan bilang, oh saya mengenal Tuhan, tapi hubungan saudara sama Tuhan ini nggak ada. Dan nanti hubungan saudara dengan Allah seperti apa, itu akan berakibatnya apa, berdampaknya apa. Saudara bisa melihat apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup saudara. Lewat masalah, lewat pergumulan hidup, saudara bisa melihat. Saudara bisa menerobos. Ketika orang cuma lihatnya awan yang gelap, tapi saudara bisa melihat sesuatu di balik awan itu. Ada amin saudara. Saudara bisa melihat tentang kemuliaan yang Tuhan sediakan di balik awan yang gelap itu. Nah, harusnya orang percaya punya kemampuan seperti ini, bisa melihat sesuatu di balik segala sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia pada umumnya. Orang cuma lihat awan gelapnya, orang cuma lihat masalahnya, orang cuma lihat nggak bagusnya. Tapi biarlah kita punya kemampuan untuk apa? Bisa melihat segala sesuatu tembus. Siapakah mereka yang bisa melihat hal yang seperti itu? Orang yang mengenal Allah. Ada orang bilang begini, beli kunci cuma ngomongnya baik kan santer, uangnya sih baik. Iya. Siapa yang bisa bilang begitu? Orang yang mengenal orang itu dengan benar, dengan baik. Beli ngomongnya baik, hati sih baik. Siapa orang yang bisa bilang seperti itu?
Orang yang bergaul, orang yang punya hubungannya dekat. Ketika orang lain bilang begini, galak namanya, kasar, membelenak. Tapi orang yang bergaul erat, yang punya, yang sahabatnya, dia bisa bilang, beli uangnya baik. Dia bisa bilang begitu. Dia punya penilaian yang berbeda. Tolong kita, supaya kita bisa melihat sesuatu yang berbeda. Apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita. Ada amin, saudara. Ketika orang melihat begini, aduh susah, aduh ribet, tapi kita bisa melihat sesuatu di balik semuanya. Sebuah keindahan yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Satu kebaikan Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat ketidakbaikan. Tahukah saudara, sebetulnya hal yang baik itu terjadi dari hal yang tidak baik. Betul nggak saudara? Hal yang baik, hal yang sempurna, hal yang indah itu dimulai dari hal-hal yang tidak indah. Kayak saudara melihat ada vas bunga yang bagus, ya, ada vas bunga yang bagus, itu dimulainya dari barang yang gak indah, dari proses yang tidak menyenangkan, dari tanah liat yang kotor, yang berantakan, lalu kemudian diremet-remet, lalu kemudian diputar-putar, lalu kemudian tangan si penjunan ini mulai ngebentuk. Dimulai dari apa? Dari kekacauan, dari ketidakbaikan. Nggak ada yang dimulai langsung jadi sesuatu yang itu namanya sulap. Ya. Tapi selalu dimulai dari ketidakbaikan. Rumah yang indah nih saudara, rumah yang bagus nih saudara, itu dimulai dari sesuatu yang berantakan. Tanah yang digali-gali, besi yang selanang-selonong. Betul nggak saudara? Dari yang nggak bagus, dari yang nggak ada bentuk tadinya. Tapi mulai ngalamin proses, mulai berbentuk, akhirnya mulai di finishing, akhirnya jadi indah. Mari sama-sama kita jadi satu pribadi yang mengenal Allah, ya, sampai kita bisa membaca, kita bisa melihat sesuatu yang benar yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Kita tidak mencurigai Tuhan, kita tidak menyalah-nyalahi Tuhan, kita tidak bilang begini, kita tidak bersungut-sungut dengan apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita. Orang yang tidak mengenal Allah seperti bangsa Israel mau melewati apa itu saudara, Laut Teberau. Ya, waktu mereka berhadapan dengan Laut Teberau, apa saudara? Mereka bersungut-sungut. Kenapa Tuhan bawa kami? Kenapa kamu pimpin kami sampai di sini? Lebih baik kami ada di sana. Enak hidup kami di Mesir. Itu. Padahal sesungguhnya Tuhan lagi mau buat sesuatu yang luar biasa. Mau menyatakan sebuah kuasa yang hebat. Amin saudara. Ya, Laut Teberau, saudara, tongkat Musa diangkat, lalu kemudian Laut Teberau ini terbelah. Ada jalan di samping air, tapi orang Israel bisa jalan di tengah-tengah. Benar, waktu itu yang dilihat oleh orang-orang Israel jalan buntu. Yang orang-orang Israel lihat adalah pasukan Mesir yang semakin dekat menyerang mereka, mengejar mereka. Tapi sebetulnya lewat kejadian itu Tuhan mau menunjukkan kuasanya yang hebat. Ada amin, saudara. Tuhan mau menunjukkan kedahsyatannya, supaya kedahsyatan itu bukan cuma didengar, bukan cuma cerita, tapi apa? Dialami oleh setiap orang Israel. Ada amin, saudara. Mereka mengalami betapa hebatnya ini. Mereka berjalan bangga loh saudara.
Mereka berjalan di tengah-tengah dasar laut yang Tuhan belah itu. Cuman siapa yang bisa mengerti? Sayang sekali, cuman siapa yang bisa mengerti hal itu? Cuman Musa satu orang. Yang lain gak bisa ngerti. Jangan sampai nih saudara, dari sekian banyak kita yang suka ibadah, disebut orang Israel, disebut anak Tuhan, tapi cuma beberapa orang yang bisa ngerti tentang cara Tuhan, cara kerja Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Yang lainnya kalau Tuhan lagi kerja bersungut-sungut, marah-marah, kecewa, ninggalin Tuhan, ninggalin pelayanan. Kalau di situ Tuhan lagi buat sesuatu dalam hidup saudara, ada amin saudara. Tuhan lagi menyatakan kemuliaannya buat saudara. Tolong kita, ya, supaya kita jadi satu pribadi yang mengerti tentang cara kerja Tuhan. Lewat apa? Lewat kehidupan kita ini punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita mengenal Allah kita secara benar. Dengan cara apa? Punya hubungan yang benar. Punya hubungan yang intens, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, hubungan saudara sama Tuhan baik atau tidak baik itu nggak ada dampak sama gereja ini, nggak ada dampak. Tapi hubungan saudara baik dengan Tuhan itu akan berdampaknya apa dalam hidup saudara? Bagaimana ketika engkau memiliki hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan, maka saya pastikan begini, langkah-langkah saudara ada Tuhan yang menyertainya. Ada amin saudara. Langkah-langkah saudara ada Tuhan yang berjalan bersama dengan saudara. Apa yang saudara kerjakan dengan tanganmu, itu semua akan diberkati oleh Tuhan. Ada amin saudara. Itu saudara sedang memastikan bahwa hari-hari saudara ada Tuhan yang menyertai. Nggak ada ya, ke gereja, ke pekerjaan Tuhan sedikit dampak. Tapi yang ngalamin dampak itu, kerugian atau keuntungannya saudara yang alami. Saudara yang alami, saudara yang merasakan. Kalau saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka saudara akan menikmati keuntungan dari hubungan itu. Tapi kalau saudara juga sedang menjauh dari Tuhan, maka dampak kerugiannya saudara juga yang alami. Gereja ngalamin enggak juga. Enggak juga. Paling yang ngalamin keluarga saudara. Kalau saudara seorang ayah, seorang suami, maka anak istri yang akan ngalami dampak dari semuanya itu. Apakah hubungan saudara baik atau tidak baik dengan Tuhan? Tolong kita supaya kita bisa mengerti gitu, guntur kuasanya Tuhan. Kita bukan jadi orang yang bodoh, ya. Kita bukan jadi orang yang nggak ngerti apa-apa, ikut Tuhan, tapi selalu takut ketika menghadapi masalah, selalu khawatir, hidup dalam kekhawatiran, karena nggak ngerti betapa Tuhan sebetulnya lagi mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup saya dan saudara. Mari kita menyembah Tuhan. Naikkan pujian yang tadi, Bapak Saudara. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia.
persembahkan. Haleluya, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, haleluya, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, haleluya, seluruh hidupku, haleluya, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau baik Tuhan. Glory, haleluya. Kasih-Mu nyata bagi kami Tuhan Yesus. Oh, penolong hidup kami. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan. Yesus, Engkau baik. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Glory, 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 haleluya. Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya, Yesus. Glory, haleluya, Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, buat kasih kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu. Yesus, Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Oh, anugerah-Mu besar, ajaib dan heran. Yesus baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, besar kasih setia-Mu Tuhan. Banyak yang Tuhan telah beri, haleluya, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
biar ku tetap setia untuk selama-lamanya, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Amin, amin, Engkau dahsyat. Amin, amin, Engkau ajaib. Oh, pertolongan-Mu dahsyat. Haleluya, haleluya. Kasih melayangkan firman-Mu buat setiap Amin. kami. Ya kami semakin mengerti, mengenal Engkau lebih Amin. dalam lagi. Amin. Dalam setiap apa yang Kau sedang kerjakan, kami percaya semua punya tujuan yang indah dan Yes. sempurna buat setiap kami. Hari ini ada berkat Tuhan terbaik limpah untuk kami nikmati. Anak-anak kami diberkati, mereka sekolah berkuliah, Haleluya. masih balita, berdagang, bekerja, berumah tangga, yang belum berumah tangga diberkati. Pagari dengan darah Yesus. Yes. Rumah tangga kami, istri, suami, anak-anak kami, pekerjaan, kesehatan, tubuh, jiwa kami, seluruh kepemilikan kami diberkati. Pagari dengan Amin. darah Yesus. Bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati, kami rindu kami pulang dari tempat ini. Kami jadi berkat dimanapun kami berada. Amin. Pekerjaan Tuhan di keturunan juga diberkati. Tambahkan bilangan jiwa yang ada, jiwa-jiwa yang rindu bertemu mengenal Tuhan lebih dalam, kirimkan bersama kami Bupati. Amin. Bahkan semua gereja-gereja Tuhan kota Cirebon semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kami harapkan buat setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah anugerah keselamatan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Yang di dalamnya ada orang tua, kakak adik kami, keluarga kami, sanak saudara kami, cucu-cucu kami yang belum diselamatkan. Selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan yang besar. Tangan kami yang terangkat pagi hari, kami percaya tangan kami limpah dengan berkat Allah, kemuliaan Allah menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Kami sambut hari yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi teman.